Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Salam sehat dan sejahtera. Selamat berhari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa sebenarnya Yusuf itu sangat takut, shock ketika mendengar bahwa Maria mengandung. Ada ketakutan. Tapi satu hal yang patut kita pelajari dari sikap Yusuf, dia tidak gegabah dalam hidupnya. Dia tidak menyebarkan fitnah atau menyebarkan nama baik Maria. Tapi dia menyimpan itu juga di dalam hatinya sebagai seorang laki-laki. Maka dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, dari Injil hari ini kita merenungkan bahwa Yusuf bukanlah orang yang gegabah dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan. Berhadapan dengan persoalan yang berat, ia mempertimbangkan apa yang akan ia lakukan. Ada pertimbangan. Dia mempertimbangkan, berarti orang melihat sisi baik dan buruk atas keputusan yang akan diambil. Mempertimbangkan juga berarti memberikan ruang bagi Allah berbicara kepada kita, dan kita membuka hati untuk mendengarkan suara Allah itu. Ada keterlibatan Allah. Ada keterbukaan hati untuk mengundang Allah terlibat dalam setiap pergumulan hidup kita. Namun, terkadang kita sulit. Kesulitan itu membuat kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kadang kita terlalu mengandalkan pikiran dan kehendak serta kemauan manusiawi kita. Kita lupa untuk melibatkan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yusuf tidak gegabah. Dia pergi, dia merenungkan, dan dia membiarkan Allah bersabda dalam dirinya. Untuk itulah dia kembali mengambil Maria sebagai istrinya, karena dia percaya kepada kehendak Allah. Ada begitu banyak peristiwa yang membuat kadang kita ragu-ragu. Ada begitu banyak peristiwa yang membuat kadang kita ingin menyerah.
Tapi mari kita buka hati kita. Kita pergi ke tempat yang sepi. Kita berjuang untuk mendengarkan apa yang Allah mau dari diri kita, bukan kemauan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Berikan kami hati yang mau belajar dalam hidup ini di balik setiap peristiwa yang terjadi. Kami mau belajar dari sikap Yusuf yang selalu taat pada kehendak-Mu, yang selalu membuka hati untuk mendengarkan Engkau. Kadang kami terlalu sibuk dengan pikiran dan persoalan kami, Tuhan. Bantulah kami agar kami mampu mendengarkan Engkau di balik setiap kebisingan, setiap peristiwa pergumulan itu. Bantulah kami untuk mempersembahkan seluruh ketakutan kami, dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.